Baik pemirsa, terima kasih masih bersama dengan saya Wilda Zatul Yazida dalam program Bukan Perempuan Biasa. Tadi sempat terputus pertanyaan saya mengenai Direktur Malam Biru Art ya Bu. Kok tuh kalau mau masuk di situ itu usianya ada usia patokan nggak? Terus dia pakai budget nggak gitu? Oh iya, patokan usia nggak ada. Yang penting, bebas ya? Bebas, yang penting dia bisa berbicara ya. Bener. Dia bisa membaca ya relatif sih kalau membaca. Kalau anak kecil kan umur 4 tahun mungkin belum terlalu bisa ya, tapi memahami bisa. Oke. Karena acting itu kan ada naskah, ada skripnya yang harus dia pelajari juga. Kan ada maknya biasa bantuin gitu. Ya gitu sih. Dari 4 tahun bisa sampai nenek-nenek bisa. Yang penting sehat lahir batin. Oke, itu ya pemirsa masih bisa. Siapa tahu pemirsa di rumah lagi pengen nih. Gimana sih bakat saya di mana emang sebenarnya apa nih? Boleh nih masuk di sini ya, Bu. Boleh. Okay. Jadi semua bisa ya. Dari dunia entertain apapun. Ini cowok cewek ya, Bu? Cewek cowok bisa. Semua bisa. Pokoknya nggak ada batasan. Gak ada yang batasan. Jelas katanya bisa ini. Bisa daftar langsung di Instagramnya. Oke. Malabi Cinema. Oke, siap. Ini kalau bentar kalau saya habis siaran nih Bu, kalau saya langsung DM ini Instagramnya, kira-kira direspon nggak nih? Iya direspon, ada adminnya. Ganteng loh adminnya. Ganteng loh pemirsa, yang lupa. Namanya Deng Magic. Oke. Nah terus budgetnya itu ada Bu? Ada lah, karena kita kan ini habis mereka pelatihan kurang lebih 2 bulan, itu kita buatkan film. Buatkan film, buatkan video klip gitu, jadi macam-macam. Kita pokoknya bikin dia pokoknya budgetnya sesuai lah sama yang kita dapat gitu ya. Iyalah. Harus balance gitu. Nah, di segmen ini pemirsa, pasti pemirsa di rumah juga penasaran. Nah, saya mau bahas mengenai Ibu nih dalam kegiatan Ibu dalam berorganisasi serta menjadi Persatuan Artis Film. Oh iya, organisasi alhamdulillah saya dipercayakan ya jadi ketua Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia untuk Kabupaten Maros. Kabupaten Maros. Alhamdulillah, karena kan salah satu persyaratannya itu kan kita harus bermain di banyak film ya. Oh iya. Iya, dan alhamdulillah saya sudah memenuhi kriteria itu. Gitu, alhamdulillah. Jadi ketuanya itu Bu Alicia Johar, wakilnya itu Ibu Paramita Rusadi, sekretarisnya itu Pak Gusti Randa, dan lain-lain, artis-artis senior pokoknya di Parvi. Udah lama Bu? Iya, dari tahun berapa ya saya dilantik, 2018 kayaknya. 2019. Oh tahun lalu? 2 tahun lalu. Iya, tahun kemarin. Iya. Sebelum pandemi. Nah setelah pandemi itu vakum ya. Oh vakum. Maksudnya ya tetap sih. Jadi saya lebih fokus ke yayasan saya gitu. Karena kan ya namanya kalau dari Jakarta gimana ya ribet ya kesininya kemana-mananya. Tapi alhamdulillah sih saya ada proyek film kerjasama dengan TV Malaysia. Itu ada PH dari Jakarta juga yang mempercayakan kepada kami. Benar. Itu ada sekitar 20 judul buat Sulawesi Selatan. Saya dipercayakan untuk memegang itu. Jadi nanti artis dari Malaysia tuh insya Allah datang ke sini. Oh, iya. Cuma karena pandemi. Ya sebenarnya sih programnya udah berjalan harusnya dari tahun lalu. Cuman karena pandemi kan. Jadi ya pelan-pelan lah. Mudah-mudahan lah terrealisasi ya segera syutingnya di Sulawesi Selatan itu. Itu tendensinya itu adalah pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Spoiler dong Bu, judul filmnya apa? Macam-macam. Ada Air Mata Bunda, salah satunya. Nah, terus untuk cerita mengenai berbagai organisasi yang Ibu jalan itu? Oh iya, terakhir saya diberi juga kepercayaan ya di bulan April ini sebagai Ketua PADMI, Persatuan Artis Dangdut dan Musisi Indonesia. Wah. Ini lebih awal ceritanya tuh kayak mana sih Bu? Lebih tinggi lagi saya levelnya tuh di wilayah Sulawesi Selatan. Oh iya. Jadi aku mengambil wilayah Sulawesi Selatan, dipercayakan. Saat ini insya Allah dalam waktu dekat mau pelantikan. Kalau bisa News TV datang dong liput. Net TV. Oke nanti ditanya. Net TV. Iya nggak apa-apa.
Iya, Net TV. Insya Allah dalam bulan ini sih rencananya ya kita baru mau audiens juga dengan Pak Gubernur. Oh iya. Iya, karena ini kan wilayah Sulawesi Selatan, jadi sama Pak Gub gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membina lah untuk yang ada di kabupaten gitu, untuk musisi-musisi ya, seniman, penyanyi, khususnya penyanyi dangdut ya. Itu cerita awalnya Ibu terpilih jadi organisasi di itu gimana awalnya? Gitu. Jadi awalnya itu ya karena saya memang kan basicnya penyanyi juga sih. Oh ya pemirsa, multi talent banget nih. Iya, kalau saya sih dulu udah sering juara-juara ya lomba nyanyi, terus sering performance juga di TVRI Iya. dan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah, jadi sering menyanyi juga di acara-acara gitu. Terus apa ya? Kenapa saya terpilih menjadi ketua Fatmi? Karena di Sulawesi Selatan ini butuh orang yang mau bergerak. Ya, karena kalau hanya sekedar artis terkenal aja nggak cukup ya, tapi perlu juga skill, Bener. smart, Bener banget. dan peduli. Dia harus peduli Benar. dengan perkembangan musik khususnya Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah saya sudah menjajaki ya penyanyi-penyanyi, musisi-musisi yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya kita Fatmi di Sulsel ini bisa menjadi wadah buat seluruh musisi yang ada di Sulawesi Selatan, penyanyi yang ingin berkiprah, yang ingin mengembangkan karirnya, kita akan support ya. Kita akan bantu, mudah-mudahan pihak pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dan yang lain gitu kan. Iya, seperti itu. benar. Pokoknya support deh buat Support, pokoknya perkembangan harus seniman-seniman kita yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Itu Gitu. pernah nggak Bu Ibu ngerasain kayak kesusahan gitu pada saat Ibu terpilih jadi ini bagian dari keorganisasian itu Fatmi itu? Fatmi, Parpi, semua pasti ada ya. Iya, Kalau benar. Fatmi kan belum ya, baru mau dilantik sih kitanya, tapi sudah ada SK-nya. Cuma kalau ya organisasi, yang namanya organisasi itu pasti ada suka dukanya, Benar. ya kan? Oke. Ketemu dengan orang yang bermacam-macam karakter. Bener, apalagi yang namanya karakter itu beda-beda dong. Bagaimana cara kita bisa saling memahami dengan karakter-karakter yang baru nih yang kita temui gitu. Iya benar banget. Oke, baik Bu, kita tahan dulu ya Ya. bincang-bincangnya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama dengan Ibu Fatma setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.